Hai guys, kalau kita ke Timika, pasti kita dengar isu yang paling populer atau isu yang paling viral di kalangan masyarakat pribumi, baik Sukamungme, Kamoro maupun lima suku kerabat dan kaum intelektual para elit, yaitu berbicara masalah lembaga adat Lemasa. Kenapa bicara Lemasa? Ada apa? Dan kenapa sampai singgung Lemasa? Berikut informasi lengkap buat Anda. Lemasa dihancurkan dengan tameng elit suku Amungme oleh kapitalis Freeport dengan kolonial Indonesia. Ini berbicara masalah penghancuran Lemasa. Jadi penghancuran Lemasa dimulai dengan kooptasi Sarsen polisi Bapak Almarhum Andreas Angaibak yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lemasa. Namun militer berhasil membuat Bapak Angaibak membuat pernyataan sepihak bahwa Lemasa bersedia menerima dana 1%. Padahal Lemasa awalnya secara utuh mewakili 12 wilayah adat sudah menolak keberadaan dana 1% maupun program-program yang diluncurkan melalui dana 1%. Karena program dana 1% itu bukan permintaan oleh suku Amungme dari 12 wilayah adat maupun 5 suku kerabat yang ada di Kabupaten Mimika. Untuk itu, inilah usaha kapitalis dan kolonial Indonesia menghancurkan Lemasa melalui tamengnya melalui suku Amungme. Dan saat inilah pada waktu itu begitu Bapak Almarhum Angaibak beliau keluar dari Lemasa dan membentuk Yayasan Amungkal. Jadi dari Yayasan Amungkal inilah yang mewakili suku Amungme menerima dana 1% pada saat itu. Hingga dengan semangatnya dana 1% itu, Pandre melalui Bapak Angaibak dengan beberapa orang-orang yang berpihak kepada militer Indonesia dan kapitalis membuat kepala suku buatan kapitalis dan kolonialis untuk kepentingan Freeport dan pemerintah Indonesia di Kabupaten Mimika. Ini adalah kepala-kepala suku yang ada di Timika kala itu. Ini kepala suku dan ini dari 7 kepala suku, baik dari suku Amungme, suku Kamoro, suku Dani, suku Me, suku Duga, suku Moni maupun suku Damal. Ada juga versi dari suku-suku masyarakat adat, dan ini adalah versi dari inilah yang membuat dari keturunan suku yang versi militer ini yang berpihak kepada militer Indonesia dan kapitalis Freeport, dan kepala suku versi masyarakat adat inilah sampai saat ini masih menjadi dualis berpikiran untuk berubah, khususnya di Tanah Mungsa Bumi Kamoro selalu menjadi versi yang berbeda dari karena semua ini dirancang oleh kapitalis Indonesia dengan kompradornya melalui kekuatan militer. Kemudian sesudah dari kepala-kepala suku itulah ini bentuk 7 yayasan 1%. Jadi ini yayasan-yayasan inilah yang kala itu menerima dana 1%. Yayasan Amungkal Pia itu mewakili Lemasa menerima dana 1% untuk membawa 12 wilayah adat. Ini Yayasan Kamoro untuk suku Kamoro. Ada Yayasan Pengembangan Masyarakat Lani, ini yang untuk suku Dani. Dan pada waktu itu kebetulan yang menerima Bapak Filipus Wakar. Ini ada pengembangan, Yayasan Pengembangan Penduduk Sosial Ekonomi Budaya Noge, ini yang orang Paniai. Terus ada Yayasan Masyarakat Duga, Yayasan Amdek ini untuk
orang Moni, dan ini Yayasan Pengembangan Masyarakat Tuku Damal. Artinya begitu dana 1% diluncurkan, kepala-kepala suku yang tadi mereka menerima dana-dana ini dan mereka inilah yang mengelola, dan mereka ini tidak mau kehilangan yayasannya, dan karena mereka mengelola uang ini akhirnya masyarakat yang kadang bertanya uang ini atau kadang bertanya yayasannya dari bagaimana dan lain-lain sampai saat ini belum pernah diselesaikan. Kemudian upaya militer, sesudah kepala suku dibentuk, 7 yayasan dibentuk, masyarakat masih juga menolak. Akhirnya salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui militernya adalah upaya untuk melemahkan 7 suku di Timika yang pro dengan Lemasa, yaitu menciptakan konflik antara masyarakat yang berujung pada dalam konflik ini juga peranan militer itu selalu pro pada orang-orang yang 1%, dan akhirnya beberapa anggota yang pro dengan Lemasa menjadi korban, dan akhirnya upaya-upaya itu selalu menjadi provokasi di dalam kehidupan masyarakat yang pada waktu itu perang ini dinamakan perang 1% yang pernah menjadi gejolak di Kabupaten Mimika tahun 1996. Nah, kemudian karena begitu sesudah perang terjadi tapi masyarakat punya upaya masih terus mendukung keras kepada Lemasa, akhirnya dengan sendirinya langsung pemerintah Indonesia menetapkan proyek vital. Nah, karena tidak lama setelah kerusuhan Maret itu begitu berlangsung, tetapi akhirnya Indonesia mengumumkan bahwa Freeport adalah proyek vital negara. Sehingga dengan vital negara inilah upaya militer untuk penerapan militer dalam jumlah yang lebih banyak yang memenuhi di wilayah Musa. Dan begitu penerapan program-program PBT2 juga tidak jelas di Timika, dan justru uang-uang itu diberikan berbagai kesatuan yang diturunkan untuk mengamankan PT Freeport, sehingga gejolak dari masyarakat dengan militer selalu terus terjadi. Nah, kemudian karena begitu Freeport McMoran lihat suku Amungme itu selalu reaksi terus, hingga Bapak Tom juga sampai di Amerika untuk gugat Freeport di Amerika, dan seterusnya. Akhirnya Freeport juga lihat ternyata alam semakin ini masyarakat semakin reaksinya terus, akhirnya Indonesia juga menilai bahwa masyarakat yang selalu berontak terhadap kerusakan alamnya, hutannya, adatnya, masyarakatnya selalu dilihat sebagai OPM. Nah, akhirnya pada kesempatan itu juga tahun 2000 itu ada reaksi positif dari Freeport McMoran di Amerika. Pada saat itu reaksi Freeport seperti pada foto di sebelah ini, pada foto ini, bahwa karena begitu gejolak yang tidak pernah berujung, akhirnya Freeport menghadirkan kedua lembaga adat, Lemasa dan Lemasco di Amerika Serikat, di Louisiana, dan mereka lakukan sebuah kesepakatan namanya MOU 13 Juli 2000. Di dalam MOU itu, seperti pada gambar di sebelah ini, disepakati bahwa PT Freeport McMoran, Lemasa, dan Lemasco itu adalah 3 kedudukan yang sejajar kesetaraan dan kesejarahan antara Freeport McMoran, suku Amungme, dan suku Komoro untuk mengawasi dan melindungi 2 sumber dana besar. Yang pertama adalah dana perwalian yang saat ini diolah oleh Yayasan Warsing dan Yayasan Yaumako
untuk Kamboro, Yayasan Warsing untuk Sukamungme, dan peranan daripada Lemasa juga adalah mengawasi dana 1% atau dana pembangunan atau dana 1%. Nah, di dalam dana 1% ini, lebih dana 1% ini adalah baik dana yang diolah untuk dua suku, Amungme maupun Kamboro, maupun 5 suku kerabat yang ada di Kabupaten Mimika. Dan di samping mengawasi itu, forum pemantau sesuai dengan kesepakatan MOU adalah Lemasa dan Lemasko. Jadi Lemasa dan Lemasko itu punya peranan penting di dalam pengawasan dana dua sumber dana ini, baik di dalam dana perwalian maupun dana 1%, dana 1% yang saat ini diolah oleh JPMK. Dulu PWT2, kemudian LPMI, sesudah LPMI, LPMK, dan saat ini sudah jadi JPMK. Dana-dana ini adalah dana yang wajib diolah sesuai dengan kesepakatan MOU 2000, itu diawasi hingga implementasi programnya sampai kepada masyarakat itu oleh kedua lembaga adat, baik Lemasa maupun Lemasko. Melihat daripada implementasi daripada semua program yang tidak berlaku, akhirnya banyak orang, banyak perwakilan, banyak pihak selalu berbicara masalah Lemasa. Lemasa kenapa dibungkamkan? Dengan kebungkaman Lemasa inilah hak tanah dirampas, hak hidup dirampas, akhirnya masyarakatnya hidup dalam ketenangan yang mulai dari awal peluncur dana 1% sampai saat ini. Akhirnya pada tahun 2021 itu juga ada reaksi atau respon dari mahasiswa Mimika. Nah, aspirasi dari para mahasiswa Mimika itu tujuannya untuk mahasiswa minta untuk harus musdat, karena musdat solusi yang baik, yang demokrasi untuk perubahan masyarakat di Mimika. Maka mahasiswa Mimika asal Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang tersebar waktu itu di baik Indonesia, luar negeri, yang melatar belakangi kehidupan Sukamungme, Kamboro, dan 5 suku kerabat seperti suku Moni, suku Dani, Damal, Duga, dan Me yang hidup dan ada di atas tanah Mungsa Bumi Kamboro telah dia dilupakan secara adat istiadat adalah dasar dan tata kehidupan yang dilakukan oleh kapitalis dan kolonial Indonesia secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, kaum kapitalis dan kolonialis serta penguasa melalui kompradornya militer untuk menghargai keberadaan lembaga adat. Ini adalah statement aspirasi yang telah beberapa bulan lalu disampaikan oleh mahasiswa Mimika yang menyebar di seluruh Indonesia, Papua, dan luar negeri. Untuk itu, harapan yang paling dibutuhkan saat ini adalah Lemasa harus musdat. Sesudah musdat itulah tata kehidupan masyarakat akan dilihat dan akan juga dilihat kembali pada aturan-aturan dan garis-garis batas serta anggaran dasar anggaran rumah tangga kedua lembaga adat inilah yang akan mengatur tata kehidupan masyarakat yang ada di Tanah Mungsa Bumi Kamboro. Kemudian program selanjutnya seperti apa, tetap di channel Jangkup Joni Channel Tanah Mungsa Bumi Kamboro. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.